Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, anak-anak kelas 7B yang Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar bersama kembali ya dalam pelajaran akidah akhlak. Dan insyaallah pada video kali ini kita akan memasuki materi semester 2, yaitu bab yang pertama tentang iman kepada malaikat. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat malaikat. Apa sih yang disebut dengan malaikat? Ya. Nah, di sini bahwa yang disebut dengan malaikat adalah ya, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Ya. Dan malaikat mempunyai jasad, ya. Artinya bukan hanya sekedar sifat atau memiliki kekuatan saja, tetapi memang ada ya, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di sini kalian bisa lihat ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin itu diciptakan dari api yang sangat panas, api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, artinya dari tanah ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, 3 jenis makhluk. Ya. Jenis yang pertama adalah malaikat ya, yang diciptakan dari cahaya. Kemudian jenis yang kedua adalah dari golongan jin ya, dan yang diciptakan dari api, ya, api yang sangat panas. Dan jenis yang ketiga adalah dari golongan Adam, yaitu golongan manusia yang diciptakan dari tanah. Ya, diciptakan dari tanah. Dan kita ketahui bahwa salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluknya itu ada 3. Hikmah yang pertama dari penciptaan makhluk adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, para ulama menafsirkan ya, maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Itu hikmah yang pertama diciptakannya makhluk. Kedua, ya, agar para makhluk mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa ma fil ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit, demikian juga dengan bumi, ya, maka berlaku ya, perintah kepada mereka, kepada makhluk ya, agar mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga dari penciptaan makhluk adalah untuk menguji makhluk ya, siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Sebagaimana Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu a'mala. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian ya, agar siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, siapa 3 jenis yang paling baik amalannya di antara 3 makhluk ini, ya, malaikat atau jin atau manusia, ya, maka jawabannya adalah malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat diciptakan ya, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala tugas-tugasnya. Mereka tidak dapat dilihat ya, oleh kita. Mereka tidak dapat dilihat oleh kita, tetapi mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka diciptakan tidak memiliki syahwat ya. Sebagaimana jin dan manusia memiliki syahwat, makanya jin dan manusia itu pasti pernah bersalah. Berbeda dengan malaikat ya. Mereka
diciptakan tidak memiliki syahwat, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan segera melaksanakannya. Ya, jadi malaikat itu merupakan hamba Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian bisa lihat di sini ya. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Ya, ketika mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwa mereka para malaikat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan malaikat ya itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi Allah menyanggahnya bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun. Ya, tidaklah mereka mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian orang-orang musyrikin juga menyangka bahwa para malaikat merupakan anak perempuan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ya, membantah prasangka mereka di dalam Al-Qur'an, wa ja'alul malaikatul ladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan ketika mereka ya orang-orang musyrikin ya menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, asyahidu khalqahum, lalu Allah mengatakan apakah mereka mengetahui penciptaannya? Satuktabu syahadatuhum wa hum yas'alun, maka ya, mereka kelak akan dituliskan ya, kesaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka sangka. Ya, dari ayat ini ya bisa kita ketahui bahwa malaikat adalah merupakan hamba Allah yang tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat ya. Di sini ya, yang dimaksud beriman kepada malaikat ya, itu adalah meyakini bahwa mereka benar-benar ada, bahwa malaikat itu memang ada ya, dan mereka diciptakan dari cahaya ya. Mereka memiliki sifat-sifat dan mereka juga memiliki tugas-tugas tertentu yang nanti kita akan jelaskan mungkin dalam video yang lain ya. Intinya seperti itu ya, bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, yang diciptakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat juga ini merupakan suatu hal yang wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim ya. Karena beriman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Sebagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan yang lainnya ya. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman atas apa yang diturunkan dari Rabb-Nya, yaitu Al-Qur'an. Demikian juga orang-orang yang beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengimani adanya malaikat ya, sama seperti halnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya ya. Barang siapa yang tidak mengimani akan adanya malaikat, maka imannya tidak sah, bahkan dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwa orang yang tidak beriman dengan adanya malaikat, maka Allah jelaskan seperti orang yang tersesat ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini Allah berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia sungguh telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Wah, artinya sesat ya, sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa iman kepada malaikat itu adalah merupakan pilar yang sangat penting bagi keimanan seseorang. Bahkan iman seseorang tidak sah apabila dia tidak beriman kepada
malaikat. Ya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, yaitu tentang tata cara beriman kepada malaikat. Baik, ya, naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.